Ketemu lagi di Hot Room. Di section terakhir ini saya mau nanya kepada Ibu Yenti. Pertama, negara dalam hal ini BPOM hadir harusnya melindungi rakyat. Apakah menurut Anda BPOM itu sudah melaksanakan tugasnya walaupun begitu banyak peredaran kosmetika ilegal melalui e-commerce? Apakah Anda BPOM itu lalai atau bagaimana? Dan bagaimana saran Anda memperbaiki ini? Dengan adanya fakta-fakta tadi, ya mungkin sudah melaksanakan tugasnya, tapi tidak optimal. Kalau terlalu banyak, apakah itu tidak melaksanakan atau hanya sekedar? Itu juga. Di negara-negara lain itu misalnya obat sakit kepala juga banyak sekali. Indonesia kok boleh gitu ya. Seolah-olah tuh jual izin gitu loh. Ya. Dengan mengorbankan keselamatan, kesehatan, nyawa manusia Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi kenapa tidak dibatasi? Kenapa asal aja seolah-olah begitu mudahnya dapat izin? Atau bahkan ada yang tidak berizin, tetapi kemudian malah dibiarkan. Begitu banyak kasus, begitu banyak laporan. Apakah menurut Ibu Yenti sudah waktunya seluruh pengurus BPOM ini diganti total? Ya saya sih setuju aja. Setuju karena ya? Korbannya seperti itu ya, sampai nyawa ya. Kemarin itu nyawa loh. Berkaitan dengan itu. Oke, Bang, sekarang ada pertanyaan dari masyarakat nih Bang. Gimana? Boleh nggak saya tanyain ke Bu Yanti? Ada pertanyaan masyarakat yang banyak. Ini bukan pertanyaan saya, pertanyaan masyarakat ya. Ini kan BPOM kan ngecekin ya, dapat nomor registrasi, keluar kan. Ya, tapi ternyata yang beredar di lapangan ternyata nggak sesuai. Ya, dituduhlah BPOM mengeceknya nggak benar. Pertanyaan masyarakat adalah, bisa nggak sih yang dipidanain itu BPOM-nya? Karena BPOM-nya dianggap juga bersalah doh. Bukan hanya ya melempar tanggung jawab ke maksudnya tidak mengecek di pasaran gitu? Betul, ya, artinya, pengawasannya juga lemah. Ya artinya izin itu adalah melekat dalam hal untuk pengawasannya kan, maksudnya itu. Oke, kalau begitu gimana? Izinnya A tapi yang beredar B, yang dipidana siapa? Ya kita harus lihat detail per detail. Apakah BPOM bisa dipidana juga? Dia udah tahu bahwa izin sama produk yang di lapangan berbeda. Boleh dan tidak dihentikan? Boleh nggak itu? Atau juga dia udah tahu begitu banyak produk abal-abal, tapi juga tidak dihentikan. Bisa nggak orang BPOM dipidana? Ada dua mekanisme yang saya pahami di Badan POM. Tetapi ini sebenarnya otoritasnya Badan POM. Mereka punya fungsi pengawasan. Nah, pengawasan itu yang paling diutamakan. Tidak harus semuanya proses pidana, tetapi sisi pengawasannya dulu. Karena ada pembinaan para kalau gagal, produsen. udah total lalai. Ya, kalau memang sudah diawasi, kemudian diperingatkan, kemudian tidak dijaga, kalau do nothing, BPOM udah tahu bahwa itu kandungannya berbeda dengan yang disuruh izin. BPOM bisa kena pidana nggak? Kalau tahu ya pasti bisa. Kalau tahu pasti bisa. Setuju? Sepanjang bisa ada alat buktinya. Kalau ada suatu jabatan, ada jabatannya dia tidak melakukan apa-apa. Minimal administrasi bisa ya, itu tadi copot, ganti tapi kan orangnya. di undang-undang ini kan tidak ada disebutkan kalau tidak mengawasi, yang dipidana itu yang memproduksi sama yang mengedarkan. Tidak ada pasal di sini mengatakan kalau BPOM tidak mengawasi, jadi pasal pada yang dipakai. Kan ini tidak harus ke pidana dulu Bang ya. Makanya pidana yang mana dulu? Orang gitu supaya karena di dalam undang-undang kesehatan ini tidak mengatur tentang pidana bagian yang mengawasi. Tetapi semua produsen, di situ subjek hukumnya adalah setiap orang memproduksi dan mengedarkan. Bukan yang mengeluarkan izin. Bukan yang mengeluarkan izin. Itu jawabannya tuh. Secara formal nggak bisa. Bukan Pak, tapi nanti izin. Nah sekarang Pak, apakah ada kewenangan-kewenangan yang harus dilakukan? Tetapi kewenangan itu tidak dijalankan, nah itu yang harus kita teliti. Oke, gimana? Kalau tidak melaksanakan kewenangan itu pidana atau bukan? Ini bukan sesederhana itu. Dia orang mengeluarkan izin tidak lah. Kenapa dia tidak ada izin bisa keluar? Adakah kerjasama dengan orang BPOM itu penting sekali. Nah di situ kan ada mentality korupnya di situ Pak. Kalau kita nggak menjaga orang-orang yang punya tugas gini kemudian membiarkan saja, ya pasti ada lah. Tidak mungkin ini lah. Ini ada suratnya. Ada izinnya, tapi yang diedarkan berbeda kandungannya dengan yang diizin. BPOM tahu tapi tidak dihentikan. Gimana? Ya menurut saya kalau dia udah tahu tidak dihentikan, tahunya itu bagaimana? Anggap tahu lah, anggap sudah total tahu. Ya kalau dia tahu ya kena pasal 55. Tapi kan bisa kena pasal 55 penyertaan. Bisa lah Pak. Sepanjang alat buktinya mendukung bisa. Oke, jadi keinginan Anda terpenuhi bisa kena, tapi bukan sebagai pelaku utama, tapi sebagai penyertaan pasal 55. Keinginan saya Bang, keinginan netizen Bang. Oke, sekarang pertanyaan terakhir bagi Anda.
Anda itu adalah salah satu korban gara-gara mereview kosmetik, akhirnya dia kena Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Anda berapa hari di tahanan? 2 kali 24 jam. 2 kali saya, 1 kali ditahan, yang itu viral banget, ditangkap dari Palembang dibawa, yang digotong, yang viral banget. Dan yang kedua, itu ditahan di Polda Metro. 1 kali 24 jam. Kan, total 2 kali. Polisi berhak dong melaksanakan kewenangannya. Dia melaksanakan kewenangan. Iya, tapi kalau sekarang saya sudah menang pra-pid, tersangka saya tidak sah, apa ini yang harus saya bisa dapatkan? Jadi untuk Anda sudah bebas saya? sekarang? Sudah. Menang pra-peradilan? Betul. Jadi Anda sudah bukan lagi tersangka? Betul. Pantas kau senyum-senyum dari tadi. Oke, ada lagi yang mau diutarakan di segmen terakhir ini? Itu bukan ditahan. Ya, Bang, kalau kita ngomongin skincare abal-abal nih ya, mafianya itu banyak banget. Tadi yang Ibu Yanti bilang tadi itu ada corporate, itu sebenarnya saya ngomongnya mafia skincare abal-abal. Ini mengerikan, Bang. Saya ini berusaha menghentikan peredaran ini melalui wewenang saya. Kalau polisi kan nangkep, kalau BPOM ngeluarin. Kalau saya ngasih edukasi, tapi ini mengerikan sekali. Yang terjadi di Indonesia, edukator yang ngasih tahu skincare abal-abal yang mana, skincare yang aman mana, itu dipidanakan. Dan itu fakta terjadi di Indonesia. Nah ini yang artinya tidak fair, Bang. Dalam artian bahwa ketika melakukan suatu edukasi yang benar kepada masyarakat, konsumen, harusnya ini adalah didukung oleh pemerintah. Bukan justru malah dipidanakan. Di mana konsumen, kenapa JSL Lembaga Konsumen diam saja dulu waktu dia ditahan? Kita juga melakukan suatu advokasi itu, Bang. Artinya bahwa masyarakat ketika Anda melakukan atau menemukan hal-hal yang seperti ini, artinya menemukan barang-barang yang beredar itu abal-abal, segera untuk melaporkan. Untuk siapa? Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi adalah juga untuk kepentingan konsumen yang lain, adanya suatu solidaritas kepada si konsumen tadi. Kemudian yang tadi saya perlu kami tambahkan, Bang, ketika Badan POM ini memberikan suatu izin edar, kemudian yang ada di lapangan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang diberikan izin waktu itu yang didaftarkan. Nah ini kan ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh si perusahaan tadi. Perusahaan itulah yang bertanggung jawab. Tetapi ketika Badan POM ini adalah mengetahui dia tidak melakukan, harusnya kan melakukan suatu penarikan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen terkait dengan produk abal-abal tadi atau produk yang tidak aman tadi. Nah ketika itu tidak melakukan berarti kan ada suatu kelalaian yang dilakukan oleh si pimpinan ini. Harusnya Badan POM adalah memberikan guidance mana sih yang aman konsumen itu untuk mendapatkan. Mana sih yang aman untuk konsumen? Sekarang terakhir, Richard Lee, Anda kan dokter. Bagaimana caranya konsumen memilih produk kosmetika yang di pasaran ini? Bagaimana kalau dilihat iklannya bagus? Bagaimana caranya agar customer ini aman? Jawabannya simpel, Bang. Apa? Sudah BPOM. Tapi pertanyaannya adalah, sudah BPOM menurut BPOM dan sudah BPOM menurut masyarakat itu berbeda. Bedanya di mana? Sudah BPOM menurut BPOM itu harus lengkap semuanya. Harus ada merek, harus ada ingredient, harus ada cara pakai, harus ada nomor BPOM, harus ada pabrik tempat produksi, harus ada expired. Jadi kalau datang ke supermarket, harus lengkap. Lihat dulu gitu. Oh ini sudah BPOM, harus dibaca dulu semua gitu. Betul. Kalau sudah lengkap baru beli. Betul. Sedangkan informasi ini tidak nyampe ke masyarakat. Bagi masyarakat, apa yang BPOM? Kalau orang ngomong BPOM. Ini sudah BPOM. Orang Indonesia percaya. Jadi ini ada nomor BPOM. Jadi saran Anda agar aman, agar para konsumen sebelum membeli baca dulu kemasannya, begitu. Satu itu, yang kedua persempit ruang geraknya. Ya, persempit penjualannya. Penjualan terbesar itu adalah di e-commerce. Kenapa e-commerce terbesar? Mall aja itu kalah dengan e-commerce. Kenapa nggak di stop di e-commerce dulu? Dan itu adalah sebenarnya kewenangan Mabes Polri untuk menghentikan itu. Itu saya nggak tahu, Pak. Iya kan? Oke, ini ada proyek baru untuk Mabes Polri nanti, Pak ya. Penjualan e-commerce, mudah-mudahan pimpinan Mabes termasuk direktur juga mendengar ini, sehingga akan semakin sibuk dan penegakan hukum di negeri ini semakin bagus. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan kesimpulannya adalah kepada para wanita-wanita cantik atau yang kurang cantik, agar aman, baca dulu kemasan daripada kosmetika atau skincare yang Anda beli. Lihat secara terperinci apakah sudah ada BPOM dan sebagainya. Yang kedua, kepada para brand ambassador, selebgram, orang terkenal seperti aku, agar hati-hati sebelum Anda terima endorsement. Cek dulu apakah dia sudah punya izin BPOM atau tidak. Karena kata Mabes Polri tadi, Anda bisa kena tindak pidana pasal 55, yaitu penyertaan tindak pidana atau turut membantu.
Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV tiap Rabu malam jam 10 malam hanya di Metro TV Hot Room yang hot-hot.